Cemana bisa orang hutan bisa jadi. Tapi faktanya guys, si poni inilah yang paling laris di rumah itu. Hai guys, hi everyone, apa kabar kalian? I hope you guys okay. Welcome back to my channel. Dan buat kalian yang baru tahu channel ini, hai guys, selamat datang di channel aku. Nama aku Andy. Di channel ini aku akan banyak berdiskusi mengenai peristiwa atau hal apapun yang pernah terjadi di dunia ini. So, join me dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian berdiskusi mengenai satu kasus yang sangat mind-blowing banget. Yang pertama kali aku dengar tuh reaksi aku tuh kayak, hah? Ah, betul lah kau pernah itu terjadi ah? Ah, yang betul lah kau? Ah, anjir lah kau? Gitu saking kayak anehnya gitu guys. Jadi kasus apa yang aku maksud? Langsung saja kita ke pembahasannya. Orangutan merupakan salah satu hewan endemik yang berasal dari Indonesia yang bisa kita temui di hutan Kalimantan dan hutan Sumatera. Namun sayangnya, orangutan kini berstatus terancam punah karena mengalami penurunan populasi dari tahun ke tahun. Di Kalimantan sendiri saat ini populasi orangutan diperkirakan mencapai 57.350 individu. Yang kalau kita bandingkan dengan tahun 1900-an, populasi orangutan diperkirakan mencapai 288.500 individu. Yang kalau kita simpulkan, penurunan orangutan itu sudah mencapai 80% kurang dari 50 tahun terakhir. Penurunan populasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perburuan liar, habitatnya yang semakin menyempit, dan lain sebagainya. Sedikit banyak yang kita ketahui mengenai orangutan ini, sebenarnya orangutan bukan merupakan hewan yang agresif ataupun berbahaya. Bahkan kita sering melihat video-video orangutan di media sosial, kalau mereka sudah terlatih, mereka sangat friendly terhadap manusia, dan tak jarang mereka juga bersikap sangat lucu dan menggemaskan. Jadi menurut aku sebenarnya nggak ada alasan bagi manusia untuk melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan penurunan populasi dari orangutan ini. Karena ya, apa kalian nggak kepengen sih guys, generasi-generasi setelah kita itu masih bisa ngelihat orangutan? Ya kalau aku sih kepengen kali ya kan. Aku pengen nanti anak cucuku ngelihat kalau ini orangutan gitu. Ini orangutan yang menghuni hutan-hutan di Indonesia. Keren kan, ganteng kan, mirip bapak kau kan. Jadi ya, untuk orang-orang di luar sana yang masih bersikap rakus, tamak, biadab, anjing kayak hantu, ya stop lah guys berburu-buru hewan-hewan langka endemik yang ada di Indonesia. Kayak, ini hewan Indonesia loh, kita jagalah sama-sama bodat. Tapi ya kalau misalnya dasarnya sifatnya memang udah kayak hantu dari dulu, mau dia bilang apapun tetap digaskan itu. Jadi ya doakan aja lah biar berubah-berubah orang-orang hantu itu. Tapi kasus yang bakal aku ceritain di video kali ini tuh akan lebih spesifik lagi guys. Kasus yang aku maksud adalah kasus yang menimpa salah seekor orangutan bernama Poni yang dijadikan sebagai pekerja seks atau PSK di Desa Karangpangi, Kalimantan Tengah. Kasus ini tuh terjadi pada tahun 2003 yang mana pada saat itu kasus ini tuh viral kali guys, dan banyak diliputi oleh media-media baik media nasional baik pun udah sampai di internasional guys meliput kasus si Poni ini. Kayak mana lah guys nggak viral? Kalau dipikir-pikir kayak, cemana bisa orangutan bisa jadi kayak, siapa lah yang mau gitu sama orangutan gitu ya kan? Tapi faktanya guys, si Poni inilah yang paling laris di rumah itu. Kok dipikir-pikir ya kan, masih adanya perempuan-perempuan lain di situ. Kenapa digaskan orang itu? Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih guys, manusia-manusia ini kalau udah kayak gasak kali rasanya dia, ayam pun digaskan dia. Ayam yang kancut pun nggak muat, nggak bisa dipakaikan, digaskan dia. Emang agak lain yang manusia-manusia hantu bodoh kayak gini. Si Poni yang kasihan kali ini tuh guys, lahir pada tahun sekitar 1996. Nah, awal mulanya kenapa dia bisa sampai ke rumah itu? Jadi, si yang punya rumah itu rupanya nangkap dia pas masih dia lagi kecil di hutan guys. Nah, dia ditangkap, dipelihara, tapi dipelihara bukan karena sayang. Karena untuk dijadikan sebagai pelacur. Gila juga, bah. Siapa sangka guys, kayak kau orangutan kau jadikan pelacur. Aku gaskan, jadi nanti kau buat
Memang orang-orang ini tuh kayak agak lain emang. Semasa si Poni itu dirawat oleh si pemilik rumah pelacuran itu, dia tuh udah sering dicukur seluruh tubuhnya, digincuin, di make upin, dikasih baju, diajarin joget, biar memikat hati para pelanggan, guys. Apa nggak biadab itu, guys? Pikirkanlah, guys. Pikirkanlah. Jadi karena dia sering dicukur bulunya seluruh tubuh itu, dia sering iritasi lah, gatal-gatal, penyakitan, kasihan juga, guys. Nah, dia juga sering dirantai tangannya, dirantai kakinya biar nggak ngelawan. Ataupun karena udah sering dirantai gitu kan, karena udah sering dia tuh udah kayak udah tahu apa yang mau dia lakuin kalau orang datang gitu. Dia udah pandai berjoget, dia udah pandai ngeliling-ngelilingi orang-orang yang datang, si cowok-cowok yang datang, cowok-cowok biadab laknat itu. Apa nggak kasihan kali, guys, si orang hutan Poni ini. Dan yang paling anehnya, guys, dia pelacur paling laku di rumah bordil itu. Jadi si Germo ini tuh nganggap dia sebagai pelaris, nganggap dia membawa keberuntungan gitu. Bodoh kali emang otaknya, guys. Hingga pada akhirnya kisah si Poni itu terdengarlah ke kuping tim Borneo Orangutan Survival Foundation dan konservasi sumber daya alam, yang mereka juga lah yang menemukan si Poni itu. Nah, pas mereka temukan si Poni itu, yang kayak yang aku bilang tadi, guys, sangat kasihan kali kondisinya. Cukur, semua bulunya dicukur, jadi kayak nyamuk pun ngegigiti dia kan, infeksi lah kulitnya. Dia dirantai juga, apa gak kasihan kali, guys. Tapi untunglah dia itu pada saat itu sudah ditemukan. Kayak pas saat dia ditemukan itu loh, guys, dia itu ada di dalam ruangan gelap, terus badannya dirantai gini, dia semuanya tubuhnya dihiasin lah, dikasih perias lah, mukanya di make upin, dikasih parfum, semana lah biar tertarik orang amanya, guys. Nggak hanya itu, dia juga diajarin untuk melakukan gaya-gaya berhubungan seksual gitu, guys. Terus dia bakal joget-jogetin pinggungnya biar si orang-orang laki-laki biadab ini tergoda sama dia, bodoh ini. Emosi kali aku dengar cerita ini, bah. Kayak biadab kali, sumpah. Si Poni ini tuh, guys, ditarik oleh Germo biadabnya itu sebesar 40.000 untuk orang yang ingin berhubungan intim dengannya. Nah, si para laki-laki bodoh yang punya kelainan ini pun penasaran juga lah. Dicobain mereka lah si orang hutan yang kasihan ini, guys. Ya karena laku, guys, karena si Poni itu paling laku, kayak yang aku bilang tadi, dialah dibilang pembawa keberuntungan di rumah bordil itu. Untungnya kan, guys, si Poni itu udah ditemukan oleh si tim penyelamat tadi. Tapi ternyata tidak semudah itu menyelamatkannya, guys. Ternyata mereka diancam, ditodongin senjata, guys. Orang itu cuman mau menyelamatin orang hutan yang kasihan. Orang itu ditodong senjata, guys. Ternyata si pemilik rumah bordil ini tuh udah bekerja sama penduduk situ, guys. Jadi diancam lah biar nggak diambil orang itu si Poni. Karena kan si Poni ini tuh pembawa rezeki mereka, nggak mau lah mereka diambil. Sampai pada akhirnya dibutuhkan 35 perwira militer bersenjata untuk menyelamatkan si Poni ini tuh. Barulah takut mereka. Udah ditolongin senjata lebih besar, takut cacing godang mereka. Dan pada akhirnya si Poni ini pun berhasil diselamatkan pada 13 Februari 2003. Nah, untuk mencegah orang-orang situ untuk demo, dibolehkanlah si Germo atau yang merawat si Poni ini berkunjung melihat dia beberapa kali kan. Tapi setiap dia berkunjung, si Poni itu ketakutan gitu, terberak-berak dia setiap datang si Germonya ini. Cemana enggak ya kan, guys? Aku pun kok jadi si Poni itu, datang dia nanya aku mainkan itu nggak suka. Ayo. Hah? Mainkan. Tapi nggak sampai situ, guys. Si Poni itu juga perlu perawatan lebih lanjut ya kan. Kita aja kalau misalnya ada kejadian menimpa kita, psikologi kita itu kayak perlu diperbaiki gitu, diobati gitu. Apalagi si Poni ini, karena rupa-rupanya si Poni itu kayak merasa trauma, guys. Dia nggak mau dirawat oleh perawat laki-laki gitu, relawan laki-laki, dia tuh takut gitu, guys. Tapi seiring berjalannya waktu, lambat laun barulah dia berani lagi, guys. Dirawat oleh perawat laki-laki, ngeliat laki-laki lagi. Setelah dilakukan perawatan medis yang sangat intensif, barulah si Poni ini itu
mulai membaik, mulai mau bersosialisasi dengan orang-orang hutan lain. Si poni ini ditempatkan di sekolah orang hutan agar mendapat bimbingan dan perawatan yang lebih baik lagi. Setelah ditempatkan di sekolah hutan selama 2 tahun, tim medis pun melihat keterampilan si poni ini pun sudah meningkat. Jadi mereka simpulkan kalau si poni ini udah layak masuk rehabilitasi tahap akhir gitu guys. Karena dia udah masuk di tahap akhir rehabilitasi, dipindahkanlah dia ke pulau pra pelepas liaran. Tapi pada saat udah di pulau pra pelepas liaran itu, yaitu di Pulau Bang Ahmad, ternyata tim teknisi itu melihat si poni itu mulai mengalami penurunan lagi guys. Dia sulit bersosialisasi lagi, dan dia itu tingkat kompetisinya mencari makan tuh berkurang. Dia itu lebih sering terlihat bergeletak di tanah, dan kalau misalnya mau makan pun dia lebih menunggu tim teknisi untuk ngasih dia makan. Karena si poni ini pun kembali menurun, maka dipindahkanlah lagi dia guys. Pada Juli 2010, poni dikembalikan ke kompleks sosialisasi Nyaru Menteng setelah dinilai gagal bertahan di pulau itu. Alhamdulillahnya di kompleks sosialisasi ini itu si poni menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dia itu udah membaik lah, hingga menimbulkan harapan bahwa dia itu udah bisa dikembalikan ke pra pelepas liaran tadi. Pada tahun 2013 dikembalikanlah si poni ke tahap pra pelepas liaran tadi di Pulau Kaja. Nah, pada saat dikembalikan itu dia itu berbobot 60 kg, dan dia itu udah kayak orang hutan pada umumnya guys, orang hutan liar pada umumnya. Udah lebih sering bergelantungan di pohon, udah lebih bisa mencari makan alami, udah bisa membuat sarang yang kuat, dan sebagainya. Tapi sayangnya kondisi si poni itu cuma berlangsung selama 3 bulan saja guys. Dia itu mulai menunjukkan penurunan lagi, bahkan berat badannya itu turun 16 kg guys. Si poni ini tuh juga mengalami beberapa penyakit kayak jari-jarinya kaku, jadi harus di fisioterapis atau harus dilakukan tindakan medis secara rutin. Jadi tim yang menangani si poni itu memutuskan kalau misalnya si poni harus ditempatkan di tempat kompleks sosialisasi saja, jangan ditempatkan di pra pelepas liaran lagi. Saat ini poni diperkirakan berusia 27 tahun. Nah, selama di kompleks sosialisasinya, poni itu menunjukkan perkembangan yang sangat pesat sekali. Dia juga udah makan buah-buahan yang sehat, pokoknya udah kayak orang hutan pada umumnya lah. Tapi tim medis yang menangani dia itu belum berani atau belum membolehkan dia dilepas liarkan ke alam hutan. Mereka juga berharap kalau misalnya suatu hari nanti poni bisa normal dan bisa dilepas liarkan sebagaimana orang hutan pada umumnya. Itulah dia akhir dari kisah tragis yang menimpa orang hutan poni. Semoga kejadian yang sama tidak pernah terjadi lagi, karena kita seharusnya sebagai manusia bisa melestarikan kekayaan yang ada dalam negeri ini. Dan kita juga dikasih otak sama yang di atas untuk berpikir. Jangan udah dikasih otak makin bodoh, makin kayak hantu. Dan terakhir untuk kakakku poni, kakak yang sabar ya kak ya. Sehat-sehat kakak ya. Semoga yang jahatin kakak kena kar. Kasihan kakak, aku kan nengok kakak. Sehat-sehat kakak ya. Oke guys, aku rasa ini adalah akhir dari video kali ini. Aku pengen tahu pendapat kalian mengenai kasus ini kayak gimana. Please tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!